Di tengah kondisi ekonomi dan geopolitik global yang semakin menantang, ketahanan pangan menjadi komponen penting dalam kedaulatan bangsa. Namun kenyataannya, fluktuasi harga dan ketersediaan stok komoditas pangan masih dirasakan masyarakat. Kalau sekarang stoknya beras nggak seberapa, soalnya harganya naik kan jualannya agak susah. Naik 500, naik lagi 500, 12.000. Kalau gula itu 12,5, naik 513, naik 1.014. Naik deh di sini deh cari kerjaan tuh angin. Susah deh, orang kecil cari makan tuh susah, gak ada kerjaan di sini sekarang. Ya, pembeli adalah hilir dari rantai distribusi hasil pertanian. Perbaikan mulai dari hulu atau saat budidaya pertanian menjadi solusi berkesinambungan. Tidak hanya bagi ketersediaan produk pertanian yang terjangkau, namun juga ketahanan pangan. Peningkatan produktivitas pertanian didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah pupuk. Meski memiliki porsi di bawah 20% dari total pembiayaan budidaya, pupuk signifikan meningkatkan produktivitas pertanian. Peningkatan produktivitas artinya peningkatan kesejahteraan petani. Sayangnya, tak jarang kita menemukan petani mengeluhkan kesulitan memperoleh pupuk, khususnya pupuk bersubsidi. Kalau berdasarkan dari data yang kita punya mengenai kebutuhan pupuk bersubsidi, itu ada melalui IRDKK, itu ada sekitar 24 juta ton kebutuhan pupuk di Indonesia total ya. Nah, pupuk yang disubsidi oleh pemerintah itu adalah sekitar 9 juta ton. Menangkap permasalahan ini, PT Pupuk Indonesia dalam naungan Kementerian BUMN mengupayakan solusi melalui program Makmur, akronim dari Mari Kita Majukan Usaha Rakyat. Tidak hanya berfokus dalam pendistribusian pupuk non-subsidi saja, namun membantu proses budidaya dari hulu ke hilir. Di tahun 2022 ini, setidaknya PT Pupuk Indonesia menggandeng 6 stakeholder untuk membantu petani, mulai dari pembiayaan, penyediaan lahan, komoditas, penyerapan hasil panen, hingga asuransi. Dari segi pendistribusian pupuk diterapkan sistem yang terintegrasi dari pupuk hingga kios. Terpantau secara online, bisa diketahui stok dan penyebaran pupuk hingga tingkat pengguna dengan aplikasi. Implementasi dukungan dari hulu ke hilir diantaranya dalam pendampingan teknologi, mulai dari penyediaan mobil uji tanah untuk mengetahui kandungan unsur hara, pupuk hayati, hingga pemantauan citra dengan drone dan satelit. Kemudian kita punya program namanya, bukan program, aplikasi gitu ya, namanya Presipalm dan juga Presirise. Ini adalah memanfaatkan teknologi digital imaging melalui satelit gitu untuk bisa mengetahui kadar atau kandungan unsur hara tanah di wilayah tertentu. Jadi sudah pakai drone dan satelit gitu untuk itu tadi ujung-ujungnya adalah supaya kita tahu persis bagaimana kandungan hara di daerah tersebut. Kemudian ada pendampingan dari agronomis ya. Kemudian kita juga punya produk-produk pupuk hayati. Di akhir tahun 2022 ini, program Makmur ditargetkan 250.000 hektar dan hingga September 2022 ini telah tercapai 190.000 hektar. Sementara jumlah petani yang menjadi mitra sebanyak 85.000 petani. Produktivitas pertanian pun meningkat. Untuk komoditas padi dan jagung naik 30-an%. Sejalan dengan itu, penghasilan petani naik 40-an%. Kalau di Petro kan ada petugasnya masing-masing, Mbak. Kalau kita tanya jawab soal kegunaan pupuk itu sudah ada yang menerangkan sendiri ke petani dari petugasnya. Kalau menurut saya sih sangat terbantu, Mbak. Karena apa? Yang pertama, petani itu butuh pupuk. Seandainya nggak ada pupuk subsidi, itu ada non subsidi. Karena pupuk tanaman itu nggak bisa ditunda, Mbak. Kebutuhan unsur itu nggak bisa ditunda. Jadi meskipun harga lebih mahal, tapi kualitasnya kan bagus, nggak masalah. Kalau menurut saya sih gitu.
Diproyeksikan hingga tahun 2024, berbagai masukan pun diberikan, khususnya untuk keluar dari masalah subsidi pupuk yang diarahkan ke subsidi hasil panen. Satu, subsidi itu tidak harus terkait dengan subsidi input, tapi adalah subsidi output. Artinya adalah bagaimana output dari hasil pertanian itu, dalam hal ini adalah hasil panen, itu diberikan full motivation atau motivasi tarikan dengan harga yang tinggi. Tapi hal ini juga perlu diperhatikan terkait dengan kriteria hasil panen yang ada. Iya, pengintensifan kerjasama dengan stakeholder penerima hasil panen pun diharapkan. Ini win-win solution sebenarnya, win-win solution. Kami juga memahami bahwa beban negara besar terhadap subsidi pupuk, beban negara besar. Tapi masyarakat juga tidak harus langsung dipotong, tidak ada subsidi. Ini juga akan berat. Ya, solusinya adalah pemerintah memberikan solusi tadi adalah pembelian, subsidi pembelian produk yang nantinya itu lebih mudah di kita. Selebihnya, distribusi pupuk di tiap daerah pun diharapkan semakin dekat ke lini petani. Terdapat posko yang intensif beserta hotline daerah yang mudah dihubungi petani. Wida Subianto, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.